Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai formulasi model program linear. Ya, jadi di sini nanti kita akan belajar bagaimana kita akan memformulasikan dari suatu konteks masalah nyata menjadi suatu model pada program linear. Baik. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu mempelajari apa yang ada pada suatu program linear. Ya. Suatu program linear itu biasanya tersusun ya atas dua buah penyusun, yaitu sebuah fungsi objektif. Ya. Ini saya bisa bilang ini adalah sebuah fungsi objektif dan juga fungsi kendala. Untuk fungsi objektif biasanya berupa fungsi linear ya, jadi bukan fungsi kuadrat, bukan pertidaksamaan, dan ini fungsi linear. Sementara untuk fungsi-fungsi kendalanya biasanya tersusun atas sistem pertidaksamaan linear. Jadi ada lebih dari satu pertidaksamaan linear. Nah, dalam fungsi objektif ya, ini merupakan fungsi yang akan dilihat nilainya. Nilainya itu apa? Ada dua, yaitu nilai maksimal dan nilai minimal, atau bisa kita sebut dengan optimum. Contoh fungsi objektif misalkan ini Z, ini adalah suatu fungsi objektif di mana dia langsung dari C1 X1 ditambah C2 X2 ditambah bla 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 sampai Cn Xn, di mana X biasanya menunjukkan variabel barang atau variabel bendanya, sementara C adalah variabel banyaknya, ya, banyaknya benda. Oke, itu ya. Selanjutnya mengenai fungsi kendala di sini tersusun atas sistem pertidaksamaan linear ya. Nah, digunakan untuk mencari nilai-nilai dari masing-masing variabel. Jadi nanti akan kita lihat nilai, kalau di sini ada variabel X1, X2 sampai Xn, kita akan mencari X1, X2, Xn-nya itu ada apa saja, kemudian kita nanti akan masukkan kepada fungsi objektif manakah yang akan memberikan nilai paling optimum. Ya, secara umum seperti ini. Ya, intinya ada X11, X1, X2 sampai di sini ada tanda kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan. Ini bergantung nanti konteksnya ya. Ada beberapa tipe itu yang ada di sistem pertidaksamaan linearnya, itu ada salah satu yang mungkin pakai sama dengan, tapi tidak semuanya sama dengan ya. Akan tetapi pasti ada yang kurang dari atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai cara untuk memformulasikan suatu program linear ya. Jadi caranya ada cara teoritis, ada 3 cara ya atau langkah yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah menentukan variabel untuk Z. Jadi di sini nanti kita akan menentukan dulu mana yang mau jadi X, mana yang mau jadi Y, mana yang mau jadi apa, terserah, tergantung dari rekan-rekan ingin membuat variabelnya itu ke dalam bentuk apa. Apakah dalam bentuk X, Y, Z, atau dalam bentuk X1, X2, X3, atau dalam bentuk ABC, terserah. Kemudian yang kedua adalah menentukan fungsi tujuan atau fungsi objektifnya terlebih dahulu. Ya, kita akan memformulasikan seperti tadi Z-nya itu berapa. Kemudian kita akan menentukan semua batas. Nah, menentukan semua batas ini nanti menghasilkan fungsi kendala, yaitu sistem pertidaksamaan linear. Baik, kita langsung saja coba kita formulasikan. Sini ada sebuah contoh kasus. Ada seorang penjahit mempunyai 60 meter kain wol dan 40 meter kain sutra. Dengan bahan tersebut, penjahit membuat sebuah jas dan rok. Satu buah jas memerlukan 3 meter wol dan 1 meter sutra, sementara untuk satu rok membutuhkan 2 meter wol dan juga 2 meter sutra. Keuntungan dari masing-masing jas dan rok, untuk jasnya untungannya 120.000 dan untuk roknya 75.000. Nah, di sini berarti sebenarnya yang akan ditanyakan adalah keuntungan maksimal. Nah, ya. Cuma kita tidak nyampe untuk mencari keuntungan dulu, tapi kita akan membuat sebuah formulasinya. Oke, di situ ada wall-nya ada 60, terus kemudian 40 meternya sutra, ya, satu jas 3 meter, sutranya 1 meter, untuk rok 2 meter wall, 2 meter sutra, gitu.
Oke, kita akan buat dulu sebuah tabel. Kita akan buat sebuah tabel dulu. Ya, biar gampang. Ya. Nah, kita akan buat tabel untuk supaya apa namanya memudahkan kita dalam menyusun ya. Nah, sini saya sini ada wall ya. Ini sutra. Ini laba. Nah, tadi ada labanya ya, tiap-tiap apa namanya? Tiap-tiap produk. Di sini jenis produk. Ini ada satu jas ya. Ini ada rok. Ini adalah ketersediaan bahan. Nah, di wall untuk jas tadi wallnya membutuhkan berapa? Bentar. Untuk jas wallnya 3 meter, untuk rok 2 meter. Oke. Jadi di sini untuk wall jasnya butuh 3 meter, roknya 2 meter. Sementara untuk sutra jas 1 meter, rok 2 meter. Oke, berarti di sini sutra 1 meter untuk jas, 2 meter untuk rok. Sementara labanya di sini 120.000. Yang ini untuk rok adalah 75.000. Sementara ketersediaan bol total adalah 60 meter dan sutranya 40 meter. Jadi kita tulis sekian bahan di sini wallnya 60, sutranya adalah 40. Oke. Nah, kalau sudah kita membuat apa namanya tabel seperti ini akan memudahkan langkah pertama. Langkah pertama adalah kita tentukan variabel yang ada. Jadi apa di sini? Apakah wall dan sutra atau jas dan rok? Nah, kalau di sini ada ketersediaan barang, ya, maka apa yang menjadi barangnya? Wall dan sutra. Sehingga wall dan sutra bukanlah apa namanya? Bukan variabel yang akan kita buat. Akan tapi jas dan rok. Kenapa? Karena di jas dan rok ini nantilah yang akan menggunakan wall dan sutra. Ya kan? Nah, sini berarti ya jas itu sama dengan X1, rok itu sama dengan X2. Oke. Ya. Jadi jumlah jas yang akan kita buat dan jumlah rok yang akan kita buat itu X1 dan X2. Yang kedua adalah memformulasikan fungsi tujuan. Fungsi tujuan adalah karena di sini mencari laba, maka fungsi tujuannya dengan menggunakan labanya. Di sini labanya untuk jas adalah 120 dan rok adalah 75.000. Berarti fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 120.000 X1 ditambah 75.000 X2. Ya kan? Karena X1-nya adalah punya jas dan X2-nya adalah punya rok. Jadi 120.000 X1 dan 75.000 X2. Nah, selanjutnya untuk membuat fungsi kendalanya kita akan melihat terlebih dahulu ketersediaan barang. Nah, ketersediaan barang di sini ada 60 dan 40. Nah, ini menjadi batas. 60 itu berarti maksimal di 60. Berarti di sini nanti tandanya adalah kurang dari sama dengan. Karena maksimal 60. Tidak boleh wall-nya lebih dari 60 meter. Sutranya juga sama. Ini adalah maksimal sutra yang bisa dipakai adalah 40 meter. Sehingga tidak boleh lebih dari 40 meter. Sehingga untuk fungsi kendalanya adalah pertama di wall itu menjadi 3 jas 2 rok. Berarti 3X1 ditambah 2X2 kurang sama dengan 60.
Sementara yang sutra X1 karena 1 ya, 1 jas ditambah 2 rok kurang sama dengan 40. X1 dan X2 harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak mungkin namanya produksi jas dan rok itu justru malah produksinya negatif. Nah, sehingga di sini saya tuliskan ada 3 ditambah X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Karena minimal dia tidak memproduksi, maksimal dia memproduksi, dan kalau memproduksi pasti lebih dari 1. Nah, jadi kita sudah ketemu tiga-tiganya, yaitu adalah menentukan variabel, terus kemudian adalah membuat variabel fungsi objektifnya atau fungsi tujuan. Yang ketiga adalah menentukan batas untuk membuat sistem pertidak sama linear dari fungsi-fungsi kendalanya. Nah, seperti ini rekan semuanya, semoga nanti bisa dipahami dengan baik. Terus kemudian silahkan ini menjadi latihan untuk rekan-rekan semuanya. Ya, silahkan buat formulasi PL atau program linearnya dari kasus ini. Ya, dan silahkan nanti bisa didiskusikan supaya nanti bisa lebih jelas dan lebih bisa memahami. Itu saja rekan semuanya. Terima kasih. Mungkin untuk materi ini saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.